Shalom sahabat Yud Kinanti, selamat bertemu Yud Kinanti kini dan nanti, kini mendambur yang baik, nanti menua yang baik. Kita mau belajar berani berkata tidak. Aduh, kalau saya ngomong tidak, enggak itu enggak enak, nanti enggak enak hati, nanti dijauhi teman, nanti aku kayak seperti orang apa sih? Ya, kita belajar berani berkata tidak. Kata tidak memiliki begitu banyak makna, tidak hanya sekadar kata yang ditujukan untuk menolak sesuatu, tapi dalam konteks tertentu, ini bisa jadi kata yang justru bisa jadi solusi sebuah masalah. Mengetahui Raisa Kamila, seorang penulis, pernah menulis buku berjudul Bagaimana Cara Mengatakan Tidak. Kami pun berdiskusi dengan perihal kata tidak, great mind. Mengapa menurut Anda kita harus berani berkata tidak? Di masyarakat kita banyak konflik yang mengerikan terjadi, tapi disepelekan dan tidak cepat-cepat diselesaikan. Kekerasan rumah tangga, pelecehan seksual di kaum muda, sering sekali dianggap sebuah permasalahan yang hanya berada di tingkat individu saja. Padahal, kalau itu terjadi di jumlah besar, berarti sebenarnya ada yang salah dengan konstruksi sosial di masyarakat kita, bukan? Tidak hanya pelaku saja yang membuatnya biasa saja, tapi juga masyarakat. Padahal, satu titik saya mempertanyakan mengapa bisa kita hidup di keadaan yang sakit seperti ini. Ironisnya, kita hanya akan menganggap itu mengerikan kalau ada orang yang terdekat mengalami hal tersebut. Kalau tidak akan berubah. Saya pun berpikir demikian, tidak menjadi amat penting untuk keluar dari fenomena ini. Kita tidak mungkin terus-terus dalam situasi yang sakit, yang toksik. Kemampuan kita untuk mengatakan tidak berguna untuk melawan apa yang dianggap normal, untuk bisa hidup secara lebih baik, layak, dan manusiawi. Jadi, ini adalah hal yang harus diperjuangkan. Kita tidak boleh menerima keadaan begitu saja. Kalau ingin keadaan berubah, kita harus menggugat dan bertanya, mengapa tidak adalah salah satu poin untuk bisa menuju ke perubahan hidup. Kemampuan kita untuk mengatakan tidak berguna untuk melawan apa yang dianggap normal untuk bisa hidup secara lebih baik, layak, dan manusiawi. Lalu bagaimana cara Anda sendiri berkata tidak? Bagaimana caranya? Dalam kehidupan, penulis mengatakan tidak secara verbal, namun secara perilaku. Seringkali penulis mengatakan tidak terhadap aturan-aturan, misalnya saja merujuk pada konteks tempat di mana dia lahir. Penulis adalah lahir di Aceh, terdapat aturan wajib memakai pakaian tertentu, tapi saya tidak selalu memakai. Saya melakukan hal tersebut untuk menunjukkan bahwa aturan tidak bisa mengendalikan hidup. Tentunya aturan-aturan yang tidak saya ikuti adalah peraturan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai hidup saya. Saya merasa memiliki pijakan sendiri mengapa memutuskan hal tersebut. Selain itu, saya juga menggugat keadaan yang dengan menulis, membaca, dan melakukan penelitian. Mungkin perlawanan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan aksi demonstrasi di luar sana. Namun menurut saya melakukan ini, paling tidak saya melakukan sesuatu. Salah satu bentuk perlawanan saya ketika dalam buku yang ditulisnya Bagaimana Cara Mengatakan Tidak. Dalam buku ini sebenarnya penulis mempertanyakan apa yang ada di sekitarnya. Masyarakat untuk berani berkata tidak. Terinspirasi dari tempat di mana dilahirkan, seringkali mendengar kisah-kisah pelecehan seksual, kekerasan rumah tangga. Namun tidak jarang penulis mendengar komentar orang lain. Kenapa kamu mau? Kenapa tidak menolak? Kenapa tidak bilang tidak? Saya pikir ini bukanlah komentar yang empatik. Sebab orang yang mempertanyakan ini menyamakan situasi antara pelaku dan korban. Padahal persoalannya tidak sesederhana demikian. Mengatakan tidak, tapi situasi seperti apa yang dialami oleh korban hingga ia tidak punya kemampuan untuk menolak. Seperti apa isi buku Bagaimana Cara Mengatakan Tidak? Buku ini berisikan rangkaian kasus-kasus pelecehan seksual yang didengarkan oleh tokoh-tokoh utama. Seperti ada cerita tentang anak kecil yang diperkosa oleh tukang bangunan, atau ada anak SMP yang digoda oleh kakak kelas. Di setiap fase hidup, tokoh utama yang mendengar cerita-cerita mengerikan itu, di mana tidak hanya korban yang tidak mengatakan tidak, tapi juga orang-orang sekitarnya yang punya kemampuan atau pengaruh lebih seperti guru dan orang tua tidak mengatakan tidak. Mereka tidak mencontohkan seperti apa yang seharusnya menyikapi keadaan sulit tersebut. Dari mana Anda mendapatkan inspirasi untuk menulis buku tersebut? Pertanyaannya kepada penulis.
Cerita-cerita di dalam buku tersebut berasal dari cerita-cerita yang pernah dialami dan didengar oleh penulis. Dulu penulis sekolah di salah satu sekolah. Betapa miris kejadian terjadi di sebuah sekolah tersebut. Ia melihat masalah yang tidak bisa mengatakan tidak. Kurang lebih seperti demikian dari penulis. Lalu apa yang kita pelajari di sini? Sahabat Yud Kinanti, berani berkata tidak untuk hal yang bahaya itu menyelamatkan dirimu dan juga akan menghambat orang berbuat keburukan. Jadi perjuangan kita adalah jangan sampai kita berbuat buruk, jangan sampai kita terperangkap oleh keburukan, jangan juga kita kemudian membiarkan keburukan yang mengenai kita itu menjadi tumbuh subur. Berani katakan tidak. Dalam firman Tuhan dalam Matius pasal ke-5 ayat 37 dikatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sahabat Yud Kinanti, belajarlah banyak diskusi kalau ada persoalan yang kira-kira sedikit kurang mengerti dan itu kecenderungannya ada bahaya. Berdiskusilah dengan orang-orang yang lebih pengalaman, membaca buku, membuka wawasan, kemudian meningkatkan kemampuan melihat bahaya, melihat tingkah laku orang yang niat baik atau niat jahat, sehingga kita terselamatkan dari salah satu kasusnya pelecehan seksual, tekanan, bullying, dan segala macam. Sahabat Yud Kinanti terus bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Sahabat Yud Kinanti, kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Shalom.